Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan untuk teman-temanku dan juga para dosen Fakultas FKIP PGSD Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya dari kelompok 4 bersama teman-teman saya, yaitu saya sendiri Yogi dan Monica dan juga Fadia, akan mempresentasikan tentang problem based e-learning. Pertama-tama, materi yang akan kita sampaikan nanti, yang pertama adalah pengertian problem based e-learning, yang kedua karakteristik problem based e-learning, yang ketiga tujuan problem based e-learning, yang keempat hasil problem based e-learning, yang kelima landasan teori problem based e-learning, yang keenam fase-fase problem based e-learning. Yang pertama, tentang pengertian problem based e-learning, yaitu menurut Dutch 1995, problem based e-learning adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Jadi maksudnya gini, di dalam problem based learning itu siswa dituntut untuk menyelesaikan suatu masalah, di mana guru yang awalnya memberikan suatu clue atau suatu materi kepada siswa untuk menyelesaikan masalah yang sudah diberikan oleh guru. Jadi siswa dikelompokkan menjadi satu kelompok, lalu siswa tersebut oleh gurunya masing-masing diserahkan yang namanya materi belajar. Materi belajar itu tadi diselesaikan dan didiskusikan oleh siswa-siswa yang sudah menjadi satu kelompok tersebut. Jadi seperti itu. Yang kedua, karakteristik problem based learning. Karakteristik cara berpikir siswa dan hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa. Dengan mempertimbangkan penjelasan guru mengenai kemampuan siswa mengemukakan pendapat atau jalan pikiran secara lisan. Lesson study adalah salah satu dari banyak cara di mana guru dapat meningkatkan profesionalisme mereka dalam mengajarkan secara terpadu. Selanjutnya yang ketiga, tujuan problem based learning. Tujuan problem based learning. Tujuan ini adalah untuk mengetahui apakah metode problem based learning dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa terhadap kemampuan penalaran siswa pada pembelajaran. Jadi, tujuan problem based learning itu sendiri untuk mengetahui bagaimana aktivitas belajar siswa sampai seberapa gitu. Jadi, guru memberikan clue atau memberikan materi kepada siswa agar didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing untuk mengetahui bagaimana cara kerja siswa-siswa yang sudah mendiskusikan materi yang sudah diberikan oleh gurunya masing-masing. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang berada di sebelah. Problem based learning. Karakteristik cara berpikir siswa dan hasil tes kemampuan pemecahan masalah. Siswa dengan mempertimbangkan penjelasan guru mengenai kemampuan siswa mengemukakan pendapat atau jalan pikir secara lisan. Listen study adalah salah satu dari banyak cara di mana guru dapat meningkatkan profesionalisme mereka dalam pengajaran secara terpadu. Tujuan problem based learning. Tujuan ini adalah untuk mengetahui apakah metode problem based learning dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa terhadap kemampuan penalaran siswa pada pembelajaran. Untuk mengetahui penerapan metode problem based learning pada pokok bahasan, gerak lurus berupa peraturan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran program sistem kendali antara siswa yang diajar dengan metode PBI. Hasil problem based learning. Kegiatan belajar mengajar dan model problem based learning dimulai dengan pemberian sebuah masalah yang disajikan berkaitan dengan kehidupan nyata. Para siswa mengorganisasikan pembahasan seputar disiplin ilmu. Siswa diberikan tanggung jawab yang maksimal dalam membentuk maupun menjalankan proses belajar secara langsung. Disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model problem based learning dimulai oleh adanya masalah
yang dalam hal ini dapat memunculkan oleh siswa ataupun guru. Kemudian siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa yang mereka telah ketahui dan apa yang perlu mereka ketahui untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya adalah landasan teori problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah konseptual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world. Fase-fase problem based learning. Fase pertama mengorientasikan siswa pada masalah. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Guru kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota berjumlah 3-4 orang. Selanjutnya, guru menyajikan suatu permasalahan yang akan dicari solusinya oleh siswa. Masalah yang disajikan dapat berupa artikel atau dari kejadian sehari-hari. Fase yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Siswa kemudian dikondisikan untuk melakukan penyelidikan. Siswa dibimbing untuk memilih subtopik-subtopik yang akan diselidiki dan dipelajari. Setiap kelompok dalam kelas akan menyelidiki subtopik masalah yang berbeda. Siswa kemudian melakukan persiapan untuk melakukan penyelidikan, seperti menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan. Fase yang ketiga, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Pada tahap ini, siswa akan melakukan penyelidikan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan sebelumnya. Sebelum memulai penyelidikan, siswa dapat merumuskan sebuah hipotesis jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Hipotesis tersebut nantinya akan dibuktikan dengan hasil yang didapat melalui penyelidikan. Siswa kemudian melakukan penyelidikan atau pengumpulan informasi dengan melakukan diskusi. Fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang telah didiskusikan. Siswa kemudian menyajikan subtopik yang telah didiskusikan bersama kelompok mereka masing-masing, di depan guru dan juga di depan teman-teman yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian, siswa menjelaskan subtopik yang didiskusikan oleh kelompok mereka masing-masing dan memberikan beberapa pertanyaan kepada audiens jika ada yang ingin ditanyakan. Fase yang kelima, analisis dan evaluasi. Dalam tahap ini, siswa mengevaluasi subtopik yang telah didiskusikan. Selama fase ini, guru meminta siswa untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas selama proses pembelajaran dan diskusi yang mereka lakukan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.